Halo, assalamualaikum. Welcome back di channel Keluarga Rahmawan dan di fanpage Bright Kids Study Club. Saya mau melanjutkan membahas buku matematika kelas 6 ya. Ini buku terbitan GAP, Gelora Aksara Pratama. Tetapi buku ini isinya juga hampir sama dengan buku matematika ESPS Erlangga, teman-teman ya. Hanya beda di halaman atau nomor soal. Biasanya angka-angka dalam soal sama persis. Saya mau melanjutkan latihan ulangan pelajaran 2 yang paket 2 ada di halaman 57 ya. Langsung saja nomor 1, hasil dari 7.250 dikurang 4.680 ditambah 2.153. Oke. Ini saya sudah hitung ya, teman-teman mungkin bisa hitung bersusun sendiri ya. Ini hasilnya adalah 4.723. Oke. Lalu nomor 2, hasil dari 5.225 ditambah dalam kurung 4.250 dikurang 2.750 adalah, nah untuk soal seperti ini ya, 5.225-nya tetap dulu, lalu yang dalam kurung kita kurangin. 4.250 dikurang 2.750 hasilnya 1.470. Baru kita jumlahkan 5.222 ditambah 1.470. Hasilnya adalah 6.695. Lanjut nomor 3. Perhatikan operasi hitung berikut ya, ada 4 opsi. Operasi hitung berikut yang hasilnya terkecil adalah, oke, kita cek satu-satu teman-teman ya. Nomor 3, untuk opsi 1, 8.750 ditambah 2.685 dikurang 1.745 itu hasilnya 9.690. Lalu opsi 2, 8.220 ditambah 6.280 ditambah 3.225 hasilnya adalah 5.165. Opsi 3, 7.200 ditambah 5.230 dikurang 2.120 hasilnya adalah 10.310 ya. Dan opsi 4, 11.275 dikurang dalam kurung 4.135 ditambah 5.125 hasilnya adalah 2015. Jadi operasi hitung yang hasilnya terkecil adalah opsi 4 ya. Ini 9.000 lebih, 5.000 lebih, 10.000 lebih, dan yang keempat 2.000 lebih. Paling kecil adalah opsi 4. Next, nomor 4. Hasil dari 2.250 dibagi dalam kurung 125 dikali 15 adalah, kita lihat ya, 2.250 dibagi 125 kali 15, jadi 2.250 nya tetap dulu dibagi, ini kita kaliin ya, 125 dikali 15 hasilnya 1875. Jadi 2.250 dibagi 1875 hasilnya adalah 1,2. Lanjut nomor 5, 7.500 ditambah 2.250 dibagi 125 dikurang 150 dikali 8 sama dengan M. Nilai M yang tepat adalah, nah ingat operasi hitung campuran ini pakai rumusnya Kabataku teman-teman ya, kali bagi tambah kurang. Jadi kalau ada seperti ini, kali dan bagi harus dikerjakan terlebih dahulu ya. Jadi 7.500 nya tetap dulu, ini yang dibagi yang kita hitung duluan ya. 2.250 dibagi 125 hasilnya 18, lalu dikurang tetap, ini kita kali ya, kali dan bagi harus kita hitung dulu. 150 dikali 8, 1.200. Jadi 7.500 ditambah 18 dikurang 1.200 sama dengan 6.318 ya. Next, nomor 6. Dimas memiliki 15 lembar uang 10 ribuan. Uang tersebut dia belikan 2 buku komik seharga 35.000 per buku. Sisa uang Dimas sekarang adalah, nah dia punya 15 10 ribuan, berarti 15 dikali 10.000, lalu digunakan untuk membeli sebanyak 2 ya. Jadi 2 dikali 35.000 dikurangin 15 dikali 10.000 itu 150.000 dikurang 2 kali 35.000 70.000. 150.000 dikurang 70.000 hasilnya adalah 80.000. Jadi
Sisa uang Dimas ya setelah untuk membeli buku komik adalah 80.000. Lanjut nomor 7, bentuk persen dari pecahan 1/5 adalah, nah 1/5 untuk diubah persen itu artinya per 100 teman-teman ya. Nah 1/5 ini untuk dijadiin per 100 harus dikali 20 ya, jadi atas bawah sama-sama dikaliin 20. 1 kali 20, 20, 5 dikali 20, 100. Jadi 20/100 sama dengan 20%. Lanjut nomor 8. Bentuk desimal dari pecahan 4/5 adalah, nah 4/5 desimal itu boleh pilih ya, per 10, 100, atau 1000. Nah karena ini penyebutnya 5, jadi kita ubah menjadi per 10. 4/5 untuk jadi per 10 itu dikali 2. Atas bawah sama-sama dikali 2. 4 dikali 2, 8. 5 dikali 2, 10. Jadi 8/10 sama dengan 0,8. Ini desimalnya ya. Lalu nomor 9. Bentuk pecahan biasa dari 0,45 adalah, 0,45 ini ada 2 angka di belakang koma. 2 angka di belakang koma itu artinya per 100. Jadi 0,45 sama dengan pecahan biasanya 45/100. Lalu nomor 10, hasil dari 75% dikurang 0,2 ditambah 1/8 dalam kurung ya adalah, oke kita lihat di sini. 75% dikurang 0,2 ditambah 1/8. Saya udah ubah semua menjadi pecahan desimal ya. 75% tuh desimalnya adalah 0,75 dikurang dalam kurung 0,2 tetap ditambah 1/8 itu desimalnya 0,125. Jadi ini kita jumlahkan dulu, 0,2 ditambah 0,125 hasilnya 0,325. Baru dikurangkan 0,75 dikurang 0,325 hasilnya adalah 0,425. Oke, lanjut nomor 11. 3,75 dikali 1/5 dibagi 25% sama dengan B. Nilai B yang tepat adalah, oke, ini juga saya ubah ke pecahan desimal teman-teman ya. Jadi 3,75 dikali 1/5 dibagi 25%. 3,75 udah desimal, dikali 1/5 itu desimalnya 0,2 dibagi 25% desimalnya adalah 0,25. Jadi 3,75 dikali 0,2 dibagi 0,25 hasilnya adalah 3 ya. Lalu nomor 12, 24% dibagi dalam kurung 0,8 dikali 1/5. Jadi 24% kita ubah juga jadi desimal, jadi 0,24 dibagi 0,8 tetap dikali 1/5 itu 0,2 ya. Jadi 0,24 dibagi dalam kurung 0,8 dikali 0,2 itu 0,16. 0,24 dibagi 0,16 hasilnya adalah 1,5 ya. Nomor 13, 1,8 dibagi 25% dikali 3/5 dibagi 0,2 sama dengan P. Nilai P yang tepat adalah, nah ini juga diubah jadi desimal semua. 1,8 dibagi 25% tuh 0,25 dikali 3/5. 3/5 itu desimalnya adalah 0,6 lalu dibagi 0,2. Jadi 1,8-nya tetap 0,25 dikali 0,6 hasilnya 0,15 lalu dibagi 0,2. 1,8 dibagi 0,15 dibagi 0,2 hasilnya adalah 60. Lalu nomor 14. Perhatikan operasi hitung berikut. Hasil pengerjaan operasi hitung di atas yang tepat adalah, oke, nomor 14 ini kita perlu cek satu-satu teman-teman ya. Opsi 1, 0,25 dikali 2/5 dibagi 20% sama dengan, di situ dikatakan hasilnya adalah 0,05. Kita cek, kita ubah jadi desimal semua. 0,25 dikali 2/5 itu desimalnya 0,4 dibagi 20% desimalnya 0,20. Hasilnya adalah 0,5 yang benar ya. Berarti ini salah. Lalu opsi 2, 45% dikali 2/5 dibagi 0,5. Di situ dikatakan hasilnya adalah 2,16. Nah, 45% ini desimalnya 0,45 dikali 2/5 itu desimalnya 2,4 dibagi 0,5. Nah, ini hasilnya sama 2,16. Berarti ini yang benar ya, teman-teman.
Opsi 2 benar. Kita coba lanjutkan, cek opsi 3 dan 4. 75% desimalnya 0,75 dibagi 0,4 tetap, dikali 1/5 itu desimalnya 0,2. Jadi di buku dikatakan ini hasilnya 9,735, tapi setelah dihitung 0,75 dibagi 0,4 dikali 0,2, hasilnya yang benar adalah 9,375. Berarti ini salah ya. Lalu nomor 4, opsi 4, 0,8 dikali 0,35 dibagi 1/5 sama dengan 0,56. Nah, kita ubah jadi desimal semua. 0,8 dikali 0,35 tetap dibagi 1/5 itu 0,2 ya. Ternyata hasilnya yang benar adalah 1,4. Berarti ini salah. Yang benar hanya opsi 2 ya. Dan yang terakhir, bagian A terakhir ya, nomor 15. Mita memiliki 2 lusin pensil warna, sebanyak 1/3 bagian dari pensil warna tersebut diberikan kepada adiknya. Sisa pensil warna milik Mita adalah, oke, dia punya 2 lusin. 2 lusin itu artinya 2 dikali 12 berarti 24 buah. Diberikan kepada adik 1/3. 1/3 dari 24 artinya 1/3 dikali 24. Lalu kita bisa coret 3 dan 24 ya, dibagi dengan bilangan yang sama. 3 dibagi 3 1, 24 dibagi 3 8. Jadi kita tinggal hitung 1 dikali 8 hasilnya 8. Ini yang diberikan kepada adik. Yang ditanyakan adalah sisanya. Sisanya berarti yang dia punya tadi 24 dikurang yang diberikan kepada adik, dikurang 8, hasilnya adalah 16. Oke. Udah selesai yang bagian A ya, kita lanjut bagian B. Ada 5 nomor lagi. Nomor 1, Bayu membeli 6 pensil dengan harga setiap batang 3.000. Bayu membayar dengan selembar uang kertas 20 ribuan. Berapa rupiah uang kembalian yang diterima Bayu? Oke, uangnya 20 ribuan ya. Dia beli pensil masing-masing 3.000, ada 6 biji. Berarti 20.000 dikurang dalam kurung 6 dikali 3.000. Artinya 20.000 dikurang 18.000, hasilnya adalah 2.000. Jadi kembalian yang diterima Bayu adalah 2.000. Next, nomor 2 ya. Bu Guru memberikan 225 lembar kertas HVS kepada Dian, Dava, Farel, Fahmi, dan Sinta sama banyak. Berarti diberikan kepada berapa orang nih? 1, 2, 3, 4, 5 ya. Sebelumnya setiap anak sudah membawa 25 lembar kertas HVS dari rumah. Berapa banyak kertas HVS yang dimiliki setiap anak sekarang? Oke, tadinya 225 dibagikan kepada 5 anak dan masing-masing sudah punya 25, udah bawa dari rumah, berarti ditambah 25 ya. 225 dibagi 5 hasilnya 45, ditambah yang udah dibawa dari rumah 25, jadi sama dengan 70. Jadi kertas HVS setiap anak adalah 70 lembar. Nomor 3, setiap hari Benny menabung dari sisa uang saku sekolahnya. Selama 25 hari uang saku yang terkumpul sebanyak 62.500 rupiah. Jika setiap hari dia memerlukan uang sebesar 7.500 rupiah untuk ongkos dan jajan, berapa rupiah uang saku Benny setiap hari? Oke. Jadi sisa uang yang saku yang ditabung selama 25 hari itu 62.500 ya. Kita bagi 25 untuk mencari berapa uang yang ditabung per harinya. 62.500 dibagi 25 hasilnya adalah 2.500. Ini uang jajannya. Uang saku yang ditabung setiap hari. Lalu ongkos dan jajan 7.500. Nah, jadi uang sakunya itu ongkos dan jajan ditambah sisa yang ditabung ya, 7.500 ditambah 2.500, hasilnya adalah 10.000 ya. Jadi uang saku Benny itu 10.000 rupiah per hari. Next, nomor 4 teman-teman ya. Oke. Seorang penjahit akan menjahit 3 baju anak dari bahan sepanjang 5 meter. Untuk baju pertama diperlukan 1/4 meter, baju kedua 1,5 meter. Jika setelah selesai masih ada bahan yang tersisa sepanjang 0,75 meter, berapa panjang kain yang digunakan untuk membuat baju ketiga? Oke.
tadi 5 meter ya. Untuk baju pertama 1/4 dan untuk baju kedua 1,5, masih ada sisa 0,75. Berarti cara untuk mencari yang digunakan untuk bahan baju ketiga itu 5 dikurang 1/4 dikurang 1,5 dikurang 0,75 ya. Jadi 5 dikurang 1/4 itu diubah jadi desimal 1,25 dikurang 1,5 dikurang 0,75, hasilnya adalah 1,5 meter. Jadi panjang kain untuk membuat baju ketiga adalah 1,5 meter. Dan yang terakhir nomor 5, seorang pedagang memiliki persediaan 45,5 kg jeruk dan 35,4 kg apel. Dia membeli lagi sebanyak 17,5 kg jeruk dan 18 kg apel. Berapa kilogram selisih berat jeruk dan apel yang dia miliki sekarang? Jadi tadi jeruk dia beli 45,5 ditambah 17,5, hasilnya adalah 63 kg. Sedangkan untuk apel 35,4 ditambah 18 hasilnya adalah 53,4 kg. Dan selisihnya berarti jeruk dikurang apel ya, karena jeruk yang lebih berat. Jadi 63 dikurang 53,4 hasilnya adalah 9,6 kg. Oke, udah selesai pembahasan kita ya, latihan ulangan 2 paket 2. Semoga bisa membantu teman-teman mengerjakan tugas online, tugas daring dari sekolah ya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share juga ke teman-teman agar lebih banyak yang bisa terbantu. Teman-teman bisa tuliskan saran, jika ada kesalahan atau kekurangan bisa tulis di kolom komentar ya. Mohon dimaklumi. Thank you for watching. Bye-bye.